Halo semuanya, selamat datang di channel Pelajar Istimewa. Dan selamat datang juga di podcast terbaru kami, yakni podcast Kopi, kumpulan obrolan podcast istimewa. Oke, di segmen terbaru kami, yakni Kopi, kumpulan obrolan podcast istimewa, yakni kita akan membahas berbagai informasi, bisa juga yang mengedukasi, menginspirasi, bahkan memotivasi rekan dan rekanita semuanya ya. Oke, dan tentunya karena kata pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang nih. Oleh sebab itu, kami dari host akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama saya Zadid Taqwa. Rekan dan rekan-rekan semuanya boleh dipanggil saya yakni rekan Zadid. Di samping saya ini juga luar biasa. Boleh perkenalan terlebih dahulu nih. Oke, boleh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Usrifatul Jannah. Biasa dipanggil dengan Rekanita Aulia. Oke, karena kita tadi sudah memperkenalkan diri, lanjut. Ini kita mau bahas apa ya, rekan? Oke, nah di segmen podcast yang perdana kita kali ini, kita akan membahas dan juga sharing-sharing. Tadi kita kan sudah mengenalkan kopi ya. Yeah. Jadi harus ada obrolannya nih rekanita UC. Jadi nanti kita akan membahas tentang tantangan-tantangan para pelajar NU di era zaman sekarang nih. Antara kita harus memanfaatkan digital atau kita juga harus mampu untuk melestarikan tradisi-tradisi di NU tentunya. Dan kita juga nggak sendirian ya Kak Uce ya? Betul. Oke, kira-kira ini nanti akan kedatangan tamu siapa nih? Siapa kira-kira ya? Spesial nggak? Spesial sekali. Oh, apakah sudah populer? Sangat populer Sudah sekali. populer ya? Apalagi di kawasan Gebok. Oh, di kawasan Gebok istimewa ya. Iya, betul. Oke, langsung saja kita panggil, yakni rekan Muna. Dan selain rekan Muna, pada kesempatan kali ini kita juga ditemani oleh Rekanita Aska. Oke, di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yakni kader andalan dari Lubuk nih rekanita UC, yakni para ketua-ketua. Ya, ada yang ketua IPNU dan juga ketua IPPNU. Ya, tepuk tangan dong buat mereka berdua nih. Oke, nah mungkin dari rekan Muna terlebih dahulu nih. Iya. Oke. Kira-kira berawal dari apa sih? Ya, kok bisa rekan Muna ini terjun sampai sekarang di organisasi IPNU dan juga IPPNU? Boleh diceritakan terlebih dahulu? Sedikit bercerita, dulu saya ikut masuk IPNU dan juga IPPNU itu di 2019 kan. Jadi 2019 itu saya ikut Makesta sekitar bulan Desember kalau nggak salah. Lokasi Makesta saya di Desa Gripik, tepatnya di MINU. Dulu itu saya nggak kebetulan ikut karena dulu itu dibilang dadakan seperti itu. Nah, jadi cerita singkatnya, pagi itu saya sedang ngopi. Jadi ngopi kalau dulu dengan rekan di desa saya sendiri, dengan teman. Nah itu kita berbincang sambil ngopi, itu diajak ikut Makesta ya namanya ya. Makesta itu kalau kaderisasi di IPNU ya, Makesta. Dulu berbincang dan Makesta itu saat hari itu juga. Jadi nggak banyak persiapan dulu. Makestanya itu siang, saya pagi diajak ngopi dengan rekan saya itu. Makesta siang, setelah ngopi, saya sekitar pukul jam 11, itu pulang, persiapan. Jadi nggak persiapan lama, hanya beberapa jam saja. Karena Makesta itu dulu mulainya jam 1 siang. Jadi berawal dari ngopi dulu, saya ikut Makesta, seperti itu. Selanjutnya tadi sudah dari rekan Muna, sekarang kita beralih ke Rekanita Aska. Oke, kalau mungkin dari saya sendiri berawal dari Makesta juga ya pastinya ya. Dan Makesta saya itu 1 tahun lebih dulu dibandingkan rekan Muna, tahun 2018. Saya dari Desa Kumpit dulu Makestanya dan tepatnya di Padepokan Al Muhyiddin. Dan ceritanya juga sebenarnya nggak yang ada menarik-menarik banget, sama seperti biasanya ya. Pasti di Makesta ada pengumuman pendaftaran Makesta juga saya didorong untuk ikut dari orang tua saya juga pada saat itu. Karena sebenarnya dari saya sendiri juga belum terlalu tertarik untuk ikut organisasi pada saat itu. Tapi alhamdulillah dari situ banyak ilmu yang saya dapatkan, banyak relasi dan juga sampai saat ini juga alhamdulillah membawa keberkahan untuk saya sendiri. Alhamdulillah. Jadi memang rekan Muna dan rekanita Aska ini berawal dari
keterpaksaan ya. Iya. Tapi jadi pengalaman yang tidak akan Sampai pernah saat ini. terlupakan. Tidak pernah terlupakan. Keren Luar sekali. biasa. Oke, rekan dan rekanita ini kayaknya obrolannya nggak perlu yang formal-formal ya. Wah, Ini yang santai aja. santai aja. Jadi boleh sambil ngopi karena ini kan Mana kopinya? podcastnya kopi. Karena ini Air putih aja. iya, sehat ya teman-teman ya, rekan dan rekanita ya. Sehat. Bukan karena ini kopi, kumpulan obrolan podcast istimewa, tapi untuk minumannya kita pakai air putih aja. Sehat-sehat. Jadi kira-kira menurut Ketua IPNU ya, definisi pelajar NU itu gimana sih di zaman sekarang? Ini menurut saya ya, dari keseharian di organisasi IPNU dan juga IPPNU, bahwasanya tantangan pelajar sekarang itu orang harus bisa memanfaatkan media sosial dengan baik. Karena zaman sekarang zaman media, jadi kita harus bijak karena pelajar sekarang itu pastinya saya yakin semua pelajar itu pasti mempunyai yang namanya handphone atau media sosial. Jadi kita harus bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Tapi dengan adanya teknologi tersebut juga akan timbul juga permasalahan yang namanya malas. Karena pelajar sekarang itu rasanya ingin tahu, rasa juga ingin bersosial itu kurang karena adanya teknologi handphone tadi seperti itu. Kalau di pimpinan cabang IPNU dan juga IPPNU Kecamatan Depok, kita saat ini mungkin di media sosialnya itu memanfaatkan Instagram, kemudian TikTok dan juga YouTube, dan mungkin lebih terupnya di Instagram. Dan kemarin belum lama baru mengadakan kegiatan yang namanya perlombaan tarik tambang online, dan itu juga manfaatnya cukup besar. Bahkan satu hari bisa menambah sekitar 1.500 followers. Wah. Nah, jadi kita harus bijak memanfaatkan media lewat itu tadi. Ya, mungkin cukup itu sih. Selanjutnya ini dari Rekanita Aska selaku Ketua IPPNU. Menurut Rekanita nih, mengapa penting bagi pelajar itu untuk tetap memegang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Oke. Mungkin kenapa masih itu ya, masih harus menjalankan tradisi-tradisinya ya. Karena menurut saya sendiri ya, beberapa kali mungkin saya mengisi di kegiatan Makesta ataupun kegiatan-kegiatan pengkaderan lainnya itu tadi menyambung dari jawaban dari rekan Muna juga bahwasanya keadaan pelajar zaman sekarang itu malas. Pernah saya mendengar ya dari peserta Makesta itu mereka berjalan menuju ruangan materi. Terus itu baru 1 hari ya. Makesta kan menginap ya biasanya. Nah, pas mereka berjalan menuju ruangan, mereka itu ngomong sama temennya, kangen kasurku, aku pengen rebahan di rumah. Nah, Rebahan enak. iya, Iya. pengen rebahan di rumah. Jadi mungkin ketika kita tidak bisa menyesuaikan zaman ya, walaupun yang namanya tradisi, yang namanya memang amaliyah itu harus dijalankan, tapi kita tidak bisa mengikis atau meninggalkan zaman yang ada. Nah, jadinya nanti biar kita bisa menyesuaikan dari keadaan pelajar dan juga untuk tradisi-tradisinya jangan sampai dilupakan karena memang harus dipaksakan melalui kegiatan-kegiatan di IPNU PPNU walaupun mungkin bagi sebagian besar pelajar itu terkesan halah bosen nih, halah wis biasa, Bosen. kelapanan ya Iya. seperti itu Enak itu di saja. rumah ya. Iya. Cuman kasur bubuk. iya, cuman kalau itu tidak dilestarikan ya nanti akan hilang. Walaupun sedikit demi sedikit harus tetap dipaksa untuk tetap ada kegiatannya biar tidak terkikis karena itu merupakan salah satu bentuk rohnya IPNU PPNU, rohnya di NU yang harus kita jaga yang tidak boleh terkikis dengan adanya perkembangan zaman. Karena kita tadi membahas tradisi ya, kan ada banyak ya, ada tahlil, terus apa lagi ya? Manakib, istighosah, maulud juga termasuk ya, maulud Nabi. Terus mungkin kita ziarah kubur. Kira-kira tradisi apa yang cocok sekali nih di era berkembangnya teknologi buat pelajar NU zaman sekarang? Mungkin dari rekan Muna nih. Oh, iya. Mungkin ya kalau sekarang kita harus bisa memanfaatkan yang namanya teknologi seperti apa yang tadi saya sampaikan di awal dan bahwasanya kita harus bisa memanfaatkan lewat media sosial. Kita sekarang sudah hampir ya mungkin harapan saya sih tidak. Kita sekarang itu terkikis dengan zaman. Bahwasanya sekarang tradisi seperti tadi istighosah, tahlilan, kemudian maulud itu sangat berkurang minat dari kalangan pelajar sekarang. Jadi kita harus bisa memanfaatkan teknologi seperti apa, mengamalkan seperti ubudiyah, kemudian kan bisa dilewat sosial media. Seperti itu cara bersuci, kemudian cara berpakaian dengan baik dan juga benar, tutorial lah seperti itu. Jadi kita harus bisa memanfaatkan lewat media. Kalau sekarang pasti
orang ketika dikasih undangan untuk ikut istighosah pasti jawabannya malas. Karena apa? Lama istighosah itu kan. Enak tidur di rumah, Iya. scroll TikTok, ya kan. Betul. Nah, seperti itu. Jadi kita harus bisa manfaatkan lewat media sosial seperti tadi. Kita posting hal yang baik, kemudian posting membuat konten-konten yang baik seperti pada kesempatan kali ini kan seperti itu. Membicarakan mengenai media tadi ya, kalau menurut dari rekanita Aska, bagaimana pelajar NU itu bisa beradaptasi dengan perkembangan media sekarang ini? Misalnya kalau sekarang ini kan banyak nih penggunaan seperti kayak AI. Jadi menurut saya sendiri ya, pastinya kita sebagai wadah organisasi pelajar IPNO PPNU, kita harus mewadahi mereka untuk bisa memanfaatkan teknologi itu dengan bijaksana pastinya ya. Karena selain itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang memang positif, itu juga bisa disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif. Dan kita tidak bisa buta dengan yang namanya AI. Karena menurut saya pribadi ya, AI itu sangat perlu. Kita akan berkembang dengan itu ke depannya. Dan kita tidak boleh meninggalkan itu. Tetapi kita harus memanfaatkan itu dengan bijak. Kita juga harus mengedukasi kader-kader kita, boleh memanfaatkan AI, tetapi tidak boleh diperalat AI. Karena miris sekali loh, zaman sekarang itu di TikTok sedang beredar berita ada seorang perempuan menikah dengan AI. Nah, dan saya pernah mendengarkan berita bahwa nantinya itu akan tercipta adanya AI yang mempunyai perasaan. Wah. Jadi dia bisa menyerupai manusia. Waduh. Bisa membentuk jasad manusia. Nah, itu sangat mengkhawatirkan ya pastinya ya. Jadinya jangan sampai kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita bisa disamakan dengan AI gitu sih. Mungkin pengawalannya saja, dan pastinya juga ketika kita memberikan pengawalan yang tepat, memberikan arahan yang tepat, memberikan pendampingan yang tepat kepada pelajar-pelajar yang ada di setiap desa maupun ranting kita masing-masing, di komisariat, di sekolahan, dibantu dengan guru-guru, itu pastinya juga akan memberikan edukasi bagi mereka dengan bijaksana. Selama pengalaman organisasi di IPNU atau di PPNU, apakah ada pengalaman yang menarik, yang lucu, yang unik ya rekan-rekan UJ ya? Iya. Coba dari siapa ya yang punya ya? Dari siapa? Ya, Rekan saya dulu aja gak apa-apa. Ya, oke. Oke, sedikit pengalaman dulu karena saya digebek dan juga rekanita ASKN menjabat sebagai ketua. Dulu pernah terjadi dalam satu kejadian dan itu bagi saya lucu, cuman bagi teman-teman lucu apa enggak saya enggak ngerti ya. Kita tertawa aja. Jadi dalam satu pertemuan ada yang namanya turba ya, turun ke bawah. Kalau di Minangkabau cabang itu ada yang namanya turba. Kejadian satu kali ya turba. Jadi turba lokasinya berada di Gondosari pada saat itu. Saya sudah persiapan dari pagi. Tapi kejadian acara itu kalau ketua biasanya kan sambutan ya. Saya ketuakan sambutan. Jadi pada saat jam 1 tepat itu sudah mulai acara. Tapi apa? Ini di alam kesadaran saya ketiduran di rumah. Ya, jadi bangun-bangun sudah sampai 4:30. Jadi handphone saya berbunyi terus tapi saya tidak kedengeran. Nah, itu bagi saya itu hal yang lucu dan juga hanya baru terjadi satu kali di mungkin periode saya saat saya mengisi ya itu. Saya kelupaan. Jadi yang mengisi yang sambutan dialihkan ke rekanita Aska seperti itu. Ya. Padahal mungkin di calling-calling sama Ya, teman-teman sudah ya. di calling itu rekan. Wah, ya itu bagi saya pengalaman yang mungkin berkesan dan juga lucu bagi saya ya. Seperti itu. Mungkin dari yang rekanita Aska ada. Ya. Coba rekanita Aska. Apa ya? Kalau dari saya sih sebenarnya nggak pengalaman lucu banget, cuman pengalaman yang mungkin agak menjengkelkan. Karena gini, saya kan nggak terlalu bisa baca maps ya. Dan fun fact, setiap Safari Home pasti kan rumahnya beda-beda. Iya, betul. Dan saya itu pasti minta Sherlockan, sedangkan saya nggak terlalu bisa baca maps. Pasti setiap kali Safari Home dan saya belum pernah ke sana tuh kesasar, tersesat ya pasti. Dan kedua, setiap kali tanya diarahin angger lurus, menggo. Jadi kayak bingung, ini harus gimana? Untung nggak sampai kuburan ya. Pernah sampai kuburan. Pernah udah. Iya, pernah sampai kuburan juga. Jadi ya, jadi itu mungkin pengalaman yang tidak akan terlupakan ya di iya. PPNU pastinya. berkesan. Jadi dari sini juga saya mengenal seluruh daerah di Gebok. Kalau mungkin nggak ikut IPNO PPNU juga saya nggak tahu ya di Gebok ada berapa desa, ada berapa sekolahan, dan pastinya itu sangat berkesan dan bermanfaat buat saya sendiri. Tepuk tangan buat IPNO PPNU. Oke, tadi kita sudah mendengarkan langsung ya dan menyimak cerita pengalaman menarik dan pengalaman uniknya. Ada yang ketiduran, ya, padahal disuruh sambutan.
Terus ada yang kesasar karena maps. Ya, korban dari maps siapa nih? Coba ya tulis di kolom komentar ya. Sepertinya kalau semua perempuan tuh pasti nggak bisa baca Iya. map. Itu kenapa ya? Itu kelemahan wanita. Wanita berarti. Dan Terus kalau kelemahan laki-laki apa? Ketiduran. Dua nalar itu ya. Dua nalar itu. enggak sih, kekurangannya nggak bisa mencintai rekan kita. Wah. Jadi menceritanya rekan. Aduh. Nah, udah pengalaman lucu ya. Oke, diminum dulu rekan dan rekan kita ini. Wah, ini udah disiapin nggak minum. Ini sponsor apa kayak ini sponsor? Ini not Yang sensor ya. sensor Oh, aja. sponsor ya. Semoga disponsor ya. Jangan lupa melihat ini. Ini Podcast selanjutnya. Buya Arwania ya, minta tolong sponsor kami biar kami semakin semangat untuk memberikan podcast kita. Nah, memasuki sesi yang terakhir nih ya. Tadi kan kita sudah membahas dari awal ada mengenai pelajar aswaja, tradisi, ada AI, ada media. Nah, yang terakhir itu mengenai harapan apa ini yang ingin disampaikan oleh rekan Muna dan juga rekan Nita Aska kepada para pelajar NU yang ada khususnya di Gebok. Nah, dimulai dari rekan Nita dulu. Mungkin langsung harapan ya, ini berarti harapan sama motivasi boleh ya? Nah, jadi mungkin harapan dari kami selaku pimpinan anak cabang IPPNU Kecamatan Gebek, dari saya sendiri sebagai ketua IPPNU, harapan saya pastinya yang pertama seluruh kader pelajar di Gebek itu jangan sampai melupakan fitrahnya sebagai pelajar NU ya, karena kita juga pasti ada aturan-aturannya sendiri, ada akidah-akidah kita sendiri yang selalu kita tanamkan setiap ada kegiatan pengkaderan di NU sendiri. Dan yang kedua, jangan lupa dan jangan malas untuk selalu mencoba hal-hal yang baru, karena pastinya apapun yang kita ikuti di kegiatan IPNU PPNU di organisasi kita, sekecil apapun pasti ada manfaatnya di kemudian hari. Jadi bagaimana cara kita memanfaatkan itulah yang paling penting. Jangan memandang remeh apapun yang kita lakukan sekarang, tetapi selalu semangat dan berikan hal yang terbaik yang bisa kalian berikan. Gitu, mungkin harapan dari saya dan juga motivasi untuk rekan-rekan kita semua. Oke, keren sekali. Tepuk tangan dulu buat rekan kita Aska atas motivasi dan harapannya. Oke, lanjut ke rekan Muna nih. Silahkan. Oh, terima kasih banyak. Oke, yang terakhir ya. Ini sesi yang terakhir lah. Apa ada lagi pertanyaannya? Ada lagi rekan? dong, ada Oh, ada lagi ya. Iya. panjang kali ini. Masih panjang. Ya, mungkin motivasi dan juga harapan untuk pelajar sekarang, karena kita ini di zamannya zaman di era digital seperti yang tadi awal kita bahas. Ya, tentunya jangan lupakan marwah organisasi di Nahdlatul Ulama, terutama di IPNU dan juga IPPNU. Karena selama ini ya di IPNU dan juga IPPNU tidak menjanjikan kepintaran, tidak menjanjikan kekayaan. Bahkan ketika kalian ikut IPNU itu banyak menguras tenaga, pikiran, bahkan menguras dana pun seperti itu kan. Jadi kita harus ikhlas dalam berorganisasi, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang terakhir pesan saya, dadi wong hebat tur bermanfaat, seperti itu. Karena Mbak Hasim pernah ngendikan juga, ketika siapa yang mau mengurus Jamiah Nahdlatul Ulama akan dianggap santrinya kan, seperti itu. Jadi siapa yang nantinya akan menjadi berjuang di Jamiah Nahdlatul Ulama akan didoakan husnul khotimah beserta anak cucunya. Ya, seperti itu. Oke, keren sekali tadi motivasi dan harapan dari rekan Muna. Boleh kasih applause-nya buat Muna nih ya, salah satu kader Gebok, dan juga rekan Nita Aska yang sangat menarik dan juga menginspirasi buat kita semuanya. Oke, karena kita sudah lama berbincang dari tadi, mari kita akhiri perbincangan di kopi kali ini. Betul sekali ya, karena tadi kita sudah banyak ngobrol ya. Kita mengobrol tentang tradisi-tradisi NU, tantangan para pelajar di zaman sekarang, AI, ChatGPT, mungkin ada lagi apa lagi ya? Saja. Ya, terus juga tadi pengalaman-pengalaman yang cukup unik dan juga berkesan ya, bisa dijadikan pembelajaran dan motivasi buat rekan dan rekanita yang ada di video ini atau yang menonton channel kali ini. Oke, terima kasih kepada rekan Muna dan juga rekan Nita Aska. Semoga sukses selalu. Amin. Dan ini mau teor ya rekan dan rekan Nita semuanya. Doakan semua Doakan ya. rekan Nita. Doakan lancar ini dan bisa menjadikan Gebok bermanfaat dan istimewa tentunya. Ya. Oke, dan saya
rekan Zadid sebagai host, dan di sini ada siapa? Rekanita Uji. Oke, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa untuk like, Subscribe komen, dan share. share. Dan kali ini kita akan mengakhiri sesi podcast kopi kali ini dengan satu jargon, yakni gebok istimewa. 1, 2, 3, gebok Istimewa. Yeay.